Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kenalkan, nama saya Aji Agustia Budi dengan NIM 06101182530015. Baik, pada video kali ini saya ingin membuat materi pembelajaran mengenai logaritma dengan mata kuliah matematika kimia dengan dosen penampu Dr. Andes Indaryanti MPD dan Elsa Susanti MPD. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan. Baik, sebelum kita masuk, kita cari dulu pengertian apa sih itu logaritma dan apa kegunaannya dalam kimia. Nah, jadi logaritma adalah kebalikan dari operasi bilangan berpangkat atau eksponensial yang bertujuan untuk menentukan besarnya pangkat dari suatu bilangan pokok. Nah, kegunaan logaritma dalam kimia ini banyak, tapi yang sering digunakan saat ingin menentukan pH suatu larutan, teman-teman. Dengan menggunakan rumus, yaitu pH sama dengan min log H+. Nah, jika pH tersebut di bawah 7, maka larutan tersebut bersifat asam. Dan jika pH-nya di atas 7, maka larutan tersebut bersifat basa. Dan apabila pH-nya sama dengan 7, maka larutan tersebut bersifat netral, teman-teman. Gitu. Nah, adapun konsep dasar dari logaritma nih teman-teman. Konsep dasarnya itu merupakan kebalikan dari perpangkatan tadi teman-teman, atau eksponensial, yaitu dimana 10 pangkat 3 sama dengan 1000, yang dimana dapat ditulis dalam bentuk logaritma 10 log 1000 sama dengan 3. Nah, atau 10 pangkat berapa sih yang hasilnya 1000 gitu teman-teman. 10 pangkat 3 karena 10 pangkat 3 hasilnya 1000. Nah, atau contoh lain, 2 pangkat 5 sama dengan 32, atau dapat ditulis juga sebagai 2 log 32 sama dengan 5. Nah, seperti cara tadi teman-teman, 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 32? Ternyata 2 pangkat 5, jadi 2 pangkat 5 sama dengan 32 gitu teman-teman. Dan juga begitu sebaliknya, 4 pangkat 32, 4 pangkat 3 sama dengan 64. Dapat ditulis juga sebagai 4 log 64 sama dengan 3 gitu teman-teman. Nah, selanjutnya dari konsep dasar logaritma tersebut dapat didefinisikan bahwa rumus logaritma sama dengan A pangkat B sama dengan C dapat ditulis menjadi A log C sama dengan B, yang dimana A adalah bilangan pokok atau basis dengan syarat A lebih besar daripada 0 atau A tidak kurang daripada 0 dan A sama dengan 1. Dan B adalah bilangan numerus dengan syarat B harus lebih besar daripada 0. Dan C-nya adalah bilangan pangkat atau nilai dari logaritma tersebut, teman-teman. Nah, lanjut. Sifat-sifat logaritma. Nah, sifat-sifat logaritma itu ada banyak, teman-teman. Ada 8. Jadi kita mari bahas satu persatu ya, teman-teman. Yang pertama ini ada sifat pertama. Sifat pertama ini yaitu A log A sama dengan 1. Nah, kenapa bisa demikian? Karena A pangkat 1 itu sama dengan bilangan itu sendiri, teman-teman. Jadi A pangkat 1 sama dengan bilangan itu sendiri. Jadi pangkatnya numerusnya itu sama dengan basisnya gitu, teman-teman. Jadi seperti contoh gini, teman-teman. 3 log 3 sama dengan 1. 2 log 2 sama dengan 1 karena sama gitu basis dan numerusnya. Jadi otomatis 1 hasilnya. Atau 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 2 2 gitu. 2 pangkat 1 dong berarti. Karena 2 pangkat 1 itu hasilnya 2. Begitupun 64 log 64. Hasilnya 1 karena basis dan numerusnya itu sama, teman-teman. Gitu. Terus lanjut sifat kedua yaitu ada A log 1 sama dengan 0. Nah, kenapa sih bisa demikian? Gitu. Karena 2 dipangkatkan 0 itu hasilnya 1, teman-teman. Nggak semua 2 sih, nggak hanya 2 sih. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya maka 1. Seperti 4 pangkat 0 sama dengan 1 gitu, teman-teman. Jadi semua yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Ini balik lagi ke sifat eksponensial, teman-teman. Nah, begitupun di logaritma ini, teman-teman, digunakan juga. Jadi 100 log 1 sama dengan 0. Begitupun sebaliknya. Semua yang dilogkan 1 itu hasilnya 0. Karena semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1, teman-teman, gitu. Lanjut kita masuk ke sifat ketiga nih, teman-teman. Sifat ketiga itu adalah A log B dikali C sama dengan A log B tambah A log C. Nah,
ini juga masuk ke dalam sifat eksponensial teman-teman. Lagi sifat eksponensial turunannya. Karena dari dari pembagi perkalian jadi penjumlahan gitu teman-teman. Nah, seperti contoh 2 log 64 sama dengan 2 log 8 kali 8. Nah, karena 8 kali 8 ini sama dengan 64, jadi bisa ditulis juga 8 kali 8 gitu teman-teman. Nah, 8 kali 8 ini bisa kita ubah menjadi penjumlahan, yang dimana 2 log 8 ditambah 2 log 8. Nah, dari inilah teman-teman, seperti contoh ini. Atau juga bisa sebaliknya gitu, dari penjumlahan ke perkalian. Seperti 2 log 8 ditambah 2 log 4. Nih, ini kan udah sama nih basisnya nih, 2. Terus kita tinggal samain aja. Ini apa? Numerusnya tinggal kita kaliin aja. Jadi 2 log 8 dikali 4 karena basisnya 2 sama 2. Terus numerusnya tinggal kalau di penjumlahan tinggal dikaliin aja. Jadi 2 log 8 dikali 4 atau sama dengan 2 log 32 gitu teman-teman. Nah, lanjut kita masuk ke sifat yang keempat teman-teman. Nah, jadi sifat yang keempat itu A log B per C sama dengan A log B dikurang A log C. Nah, karena ini menurut juga seperti sifat eksponensial teman-teman. Jadi dimana pembagian itu sama dengan penjumlahan gitu. Kalau diturunin jika basisnya itu sama teman-teman. Jadi bisa diturunin aja. Kalau basisnya sama-sama. Kayak contoh nih teman-teman. 3 log 81 per 27. Nah, ini kan basisnya udah sama 3. Terus tinggal kita ubahin aja jadi dalam bentuk pengurangan. Dari yang awalnya pembagian jadi pengurangan. Jadi 3 log 81 dikurang 3 log 27 gitu. Atau kita bisa balik nih teman-teman, yang kita mau cari itu pembagiannya. Seperti contoh 3 log 18 dikurang 3 log 2 sama dengan 3 log 18 per 2 gitu. Intinya kalau basisnya itu sama, bisa menggunakan sifat ini teman-teman. Kalau basisnya sama-sama kayak ini, basisnya sama-sama 3 nih, bisa diubah menjadi bentuk pengurangan gitu. So aja next kita masuk ke sifat yang kelima nih teman-teman. Sifat yang kelima itu A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Nah, itu juga masuk ke dalam bentuk sifat eksponensial teman-teman, yang dimana pangkat itu diturunkan menjadi perkalian gitu. Nah, sebagai contoh gitu teman-teman, 4 log 64 nih. Nah, 64 itu kan hasil dari 4 pangkat 3 nih teman-teman. Jadi kita tinggal tulis aja 4 log 4 pangkat 3. Nah, 3-nya kita pindahkan ke depan. Jadi 3 kali 4 log 4. Nah, seperti yang kita tahu pada sifat yang pertama, 4 log 4 itu sama dengan 1. Jadi 3 dikali 1 sama dengan 3 gitu teman-teman. Nah, ada pun contoh lain seperti 2 log 32 nih teman-teman, sama dengan 2 log 2 pangkat 5. Nah, yang dimana 5-nya ini bisa kita pindahkan ke depan, jadi 5 dikali 2 log 2. Nah, 2 log 2 ini kita gunakan sifat yang pertama karena sama basis dan numeris menjadi 1 gitu. 5 dikali 1 sama dengan 5 gitu teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke sifat yang keenam nih. Sifat yang keenam ini ada perpangkatan, yang dimana A pangkat M log B pangkat N nih. Hasilnya N per M dikali A log B. Nah, sebagai contoh 2 log 9 sama dengan 27 log 9 sama dengan 3 pangkat 3. Karena 27 ini bisa kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 3 gitu teman-teman. Dan 9 ini juga kita bisa sederhanakan menjadi 3 pangkat 2 gitu teman-teman. Jadi kalau ini udah sama basis dan numerusnya, ada pangkatnya, tinggal kita bagiin aja. Jadi 2 bagi 3 dikali 3 log 3 gitu teman-teman. Yang basis yang pangkat dari numerusnya dibagi dengan pangkat dari basisnya gitu teman-teman. Jadi 2/3 dikali 1.
Di hasilnya 2/3 dikali 1 hasilnya 2/3 gitu teman-teman. Aja kita masuk ke sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh itu A log B sama dengan 1/B log A gitu teman-teman. Tinggal dibalik ya gitu. Jadi kalau dianya dibalik ditambahkan 1/1 gitu teman-teman, setengah gitu ya. Sebagai contoh nih teman-teman, 8 log 2 nih, 8 log 2 kan nggak bisa nih teman-teman. Jadi kita gunain sifat yang ketujuh. Jadi 1/2 log 8. Nah, jadi 2 log 8 itu kan bisa nih. Jadi kan 1/2 log 8 itu kan dari 2 pangkat 3 nih. Jadi 1/2 log 2 pangkat 3. Terus jadi dipindahkan ruas menurut sifat yang nomor 5 tadi, sifat yang kelima tadi. Jadi 1/3-nya pindahkan ke depan, jadi 3 dikali 2 log 2 sama dengan 1 tetap 1/3 dikali 2 log 2 itu sama dengan 1, jadi 1/3 gitu teman-teman. Oke, masuk ke sifat yang terakhir, yang dimana itu A log B dikali B log C dikali C log D sama dengan A log D. Kenapa sih gitu? Karena ini udah sama basis dan numerusnya. Jadi kalau udah sama dan dalam bentuk perkalian, itu langsung aja kita ambil yang basis ambil yang basis yang pertama sama numerus yang terakhir, karena numerus dan basisnya udah sama nih. Jadi kita ambil yang awal dan akhir aja gitu. Sebagai contoh nih teman-teman, 3 log 2 dikali 2 log 5 dikali 5 log 27. Nah, karena numerus dan basisnya udah sama nih, kayak 2, 5 gitu. Jadi kita ambil aja 3 dan 27 ini teman-teman. Jadi 3 log 27 gitu. Hasilnya 3 log 27 itu kan 3 pangkat 3. Jadi pindah ruas 3-nya ke depan jadi 3 log 3 itu kan 3 log 3 itu kan 1. Jadi 3 kali 1 sama dengan 3 gitu teman-teman. Oke. Nah, lanjut nih teman-teman. Tadi kan udah bahas konsep dasar, udah bahas definisinya, terus udah bahas sifat-sifat logaritma. Lanjut kita masuk ke contoh soalnya nih. Ada contoh soal seperti 3 log 81 ditambah 2 log 32. Nah, ini kita bisa menggunakan berbagai sifat di dalam sifat logaritma nih teman-teman. Jadi 81 itu bisa kita tuliskan menjadi 3 pangkat 4 nih teman-teman. Jadi 3 log 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu kan sama dengan 81. Terus ditambah 2 log 32 ini kan bisa kita tulis jadi 8 dikali 4. 8 kali 4 itu kan 32. Nah, jadi kita bisa tulis 8 dikali 4 gitu teman-teman. Jadi kita turunin 4 ini kan dari pangkat nih teman-teman. Kita pindahkan ke depan jadi 4 dikali 3 log 3 ditambah. Nah, ini kan perkalian nih. Perkalian ini kita bisa menggunakan sifat yang ketiga nih teman-teman, dari perkalian menjadi penjumlahan, karena basisnya itu sama teman-teman, 2 ya basisnya. Jadi 2 log 8 ditambah 2 log 4 gitu teman-teman. Jadi 3 log 3 itu kan 1, jadi 1, 4 kali 1 4. Terus masukkan ini 2 log 8 kan 8 itu kan dari 2 pangkat 3. Nah, jadi 2 log 2 pangkat 3 ditambah 2 log 4 itu kan 2 pangkat 2. Jadi 2 log 2 pangkat 2 gitu. Jadi 4 ditambah ininya kita pindahkan ke depan jadi 3 dikali 2 log 2 ditambah ini juga pindahkan ke depan pangkatnya jadi 2 dikali 2 log 2. Jadi 4 ditambah 3 dikali 1 ditambah 2 dikali 1. Nah, didapatkan 4 ditambah 3 ditambah 2 hasilnya sama dengan 9. Gitu teman-teman. Oke, lanjut kita ke contoh soal yang kedua. Nih. Contoh soal yang kedua itu ada 64 log 256 dikurang 64 log 4. Nah, nih agak menantang ya soalnya. Nah, ini bisa kita sederhanain. 64 itu kan bisa kita ubah menjadi 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu kan 64. Nah, bisa kita tulis jadi 4 pangkat 3. Terus juga 256. 256 ini kan bisa kita sederhanain menjadi 4 pangkat 4 gitu teman-teman. Nah, yang selanjutnya kita tulis tetap min
Nah, karena ini 64 log 4 itu kan nggak bisa nih teman-teman. Jadi kita pindah ruas, gunain sifat yang ke-7 teman-teman. Kalau pindah ruas diapain? Ya betul, diseperin atau di 1 per gitu. Jadi 1 per 4-nya kita pindahin, atau numerusnya kita pindahin jadi basis, dan basisnya kita pindahin jadi numerus gitu teman-teman. Jadi 4 log 64. Nah, tinggal kita masukin aja. Ini masuk ke sifat yang ke-6, yaitu dimana pangkatnya kita bagiin karena basis dan numerusnya itu sama. Jadi 4/3 dikali 4 log 4 dikurang 1 per 4 log 64 itu kan sama dengan 4/3, 4/3. Ya udah, jadi kita tulis aja 4/3. Jadi 4/3 dikali 1 dikurang 1/3 dikali 4 log 4. Nah gitu teman-teman. Jadi 4/3 tetap dikurang 1/3 karena 4 log 4 sama dengan 1, jadi 3 dikali 1 sama dengan 3. Jadi 1/3. Nah jadi 3/3 itu sama dengan 1 gitu teman-teman. Nah, atau ada cara yang lebih cepat nih teman-teman, atau shortcut. Caranya yaitu langsung aja kita gunain sifat yang keempat nih, atau ya yang keempat. Kita bagiin aja, ini kan udah dalam bentuk pengurangan. Jadi 64 log 256 dikurang 64 log 4. Karena basisnya udah sama yaitu 64, jadi kita kurangin aja 205. Kita bagiin aja, ini kan udah dalam bentuk pengurangan. Kita bagiin jadi 256 dibagi 4. Jadi kita bisa tulis 64 tetap, jadi basisnya itu tetap log 256 per 4 gitu teman-teman. Jadi 256 dibagi 4 itu sama dengan 64. Jadi 64 log 64 itu sama dengan 1. Nah gitu teman-teman. Oke, masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, contoh soal yang ketiga ini ada 27 log 3 dikali 3 log 9 ditambah 50 log 1. Nah, ini kan udah sama nih basis dan numerusnya. Ini bisa kita langsung aja 27 log 9 gitu. 27 log 9 kita tuliskan ditambah 50 log 1. Nah, 27 ini bisa kita ubah menjadi 3/3. Dan 9 juga bisa kita ubah jadi 3/2. Jadi 3/3 log 3/2 ditambah, kan kita menggunakan sifat yang kedua nih tadi teman-teman. Sifat yang kedua itu kan semua yang di logaritmain 1 itu hasilnya 0. Jadi 50 log 1 sama dengan 0. Karena 50 pangkat berapa sih yang hasilnya 1? Ya pangkat 0, karena 50 dipangkatkan 0 sama dengan 1. Semua yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Jadi pangkatnya 0. Jadi hasilnya 0 gitu. Jadi 2/3 dikali 3 log 3 ditambah 0. Jadi 2/3 dikali 1 ditambah 0. Jadi hasilnya 2/3 gitu teman-teman. Nah lanjut, kita masuk ke contoh yang terakhir nih. Contoh soal yang terakhir itu ada 3 log 48 dikurang 3 log 2 ditambah 3 log 1/2 pangkat 2 ditambah 3 log 27/6. Nah ini kan kita bisa lihat nih, basis dari semua bilangan ini, basis dari semua ini kan sama, itu 3. Nah karena udah sama 3, kita kelompokin aja nih jadi teman-teman. Jadi 3 buka kurung, kita masukin jadi log 48 dikurang log 2 ditambah log 1/2 pangkat 2 ditambah log 27/6. Jadi masukin, jadi 3 log 48 ini kan ini bisa kita gunain keempat ya, sifat yang keempat nih teman-teman. Karena ini kan dalam bentuk pengurangan, jadi bisa kita bagiin. Jadi 48 dibagi 2 gitu. Ditambah log setengah pangkat 2 itu sama dengan 1/4 ditambah 27/6 itu sama dengan, kita bisa sederhanain jadi 9/2. Nah jadi didapatkan 3 log 48 dibagi 2 sama dengan 24 ditambah log 1/4 ditambah log 9/2. Jadi bisa kita tulis jadi 3 log 24 ditambah 1/4 dikali 1/4 dikali 9/2 gitu. Jadi kita bisa tulis 3 log 24/4 dikali 9/2. Nah jadi kita dapat 3 log 24 dibagi 4 hasilnya 6,
dikali 9 per 2, hasilnya 23 log 27. 6 dikali 9 per 2 itu hasilnya 27. Jadi 27 ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Jadi 3 log 3 pangkat 3. Pindah ruas menggunakan sifat yang kelima tadi. Jadi 3 kali 3 log 3. Yang dimana 3 log 3 kita bisa menggunakan sifat yang pertama. Jadi 3 log 3 sama dengan 1. 3 dikali 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya 3. Gitu teman-teman. Nah lanjut. Tadi kan kita menggunakan, udah mengetahui nih bagaimana sih konsep dasar logaritma, sifat logaritma, dan juga contoh dari logaritma. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan logaritma ini pada pembelajaran kimia, yaitu dengan menentukan pH dengan logaritma. Nah, ada yang masih ingat nggak rumus umum untuk mencari pH itu apa? Nah, rumus umum untuk mencari pH itu sama dengan pH sama dengan min log H+. Nah, yang dimana pH itu adalah tingkat keasaman suatu larutan, dan juga H+ itu sebagai konsentrasi ion hidrogen atau ion H+. Gitu teman-teman. Nah, ada contoh soal nih. Ada contoh soal, hitunglah pH larutan HCl jika konsentrasi yang diketahui atau H+ sama dengan 10 dikali 10 pangkat min 5. Nah, ini kan udah diketahui nih konsentrasi H+, jadi kita tinggal masukin aja ke dalam rumusnya ini teman-teman. Kita masukin pH sama dengan min log H+. H+-nya tadi kita masukin 10 dikali 10 pangkat min 5, terus dimasukin jadi min log. Ini kan dalam bentuk perkalian, bisa kita menggunakan sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga dari perkalian bisa menjadi penjumlahan karena basisnya itu sama. pH sama dengan min buka kurung log 10 ditambah log 10 pangkat min 5. Nah, karena ini min 5 pangkatnya, bisa kita menggunakan sifat yang kelima, pindah ruas, pindahkan ke depan. Pindah ke depan, jadi pH sama dengan min buka kurung min 5. 5 nya kita pindahkan, min 5 dikali log 10 ditambah log 10. Itu. Nah, didapatkan jadi pH sama dengan min 5 dikali log 10 itu seperti yang kita tahuin. Ini kan nggak diketahui nih basisnya. Kalau nggak diketahui basisnya, otomatis itu 10 teman-teman. Jadi 10 log 10 sama dengan 1. Begitupun ini 10 log 10 sama dengan 1. Jadi 1 ditambah 1 tambah 1. Jadi min 5 dikali 1 sama dengan min 5. Jadi pH sama dengan min buka kurung min 5 ditambah 1. Jadi min buka kurung min 4. Jadi min dikali min jadi sama dengan plus. Jadi pH dari larutan HCl itu sama dengan 4. Gitu teman-teman. Oke, lanjut kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua ini itu dalam bentuk desimal nih teman-teman. Jadi kita ubah aja nih. Hitung pH larutan jika diketahui ion H+-nya itu sama dengan 0,000001. Nah, ini kan dalam bentuk desimal, kita ubah aja dalam bentuk notasi ilmiah. Jadi masukin pH sama dengan min log H+. H+-nya seperti yang kita ketahui 0,000001. Tinggal masukin pH sama dengan min log 0,000001. Nah, 0-nya itu ada 6. Jadi pH sama dengan min log 1 dikali 10 pangkat min 6. Tinggal dimasukin pH min buka kurung log 1 ditambah, ini kan perkalian, kita bisa ubah menjadi penjumlahan. Jadi pH sama dengan min log 1 ditambah log 10 pangkat min 6. Jadi pH sama dengan min, kita pindahkan ruas menggunakan sifat yang kelima tadi. Min 6 nya kita pindahkan ke depan, jadi pH sama dengan min buka kurung min 6 dikali log 10 ditambah log 1. Terus pH sama dengan min buka kurung min 6 dikali 1. Karena log 1 itu sama dengan 0, jadi pH sama dengan min buka kurung min 6. Jadi pH sama dengan 6 karena min dikali min sama dengan plus gitu. Nah, ini udah nih kita mencari pH. Bagaimana kalau yang dicari itu ion H+-nya nih teman-teman, sedangkan yang diketahui itu pH-nya. Nah, sama aja kayak tadi, tinggal kita masukin aja. Hitunglah konsentrasi dari ion H+ jika diketahui pH larutan tersebut adalah 3.
tinggal masukin pH sama dengan min log H plus, rumus umumnya tadi ya. Nah, pH-nya tadi kan tinggal dibalik aja teman-teman rumusnya, jadi H plus sama dengan 10 min log pH, min pH gitu, bukan log, maaf sorry. Jadi tinggal dimasukin aja ion H plus sama dengan 10, pH-nya tadi 3, jadi 10 pangkat min 3 gitu. Nah, atau H plusnya sama dengan 0,001 atau 1 kali 10 pangkat min 3. Nah, atau bisa kita gunakan rumus kayak tadi tanpa dibalik gitu. Jadi pH sama dengan min log H plus, yang dimana pH-nya tadi kita tahu 3 sama dengan min. Nah, kalau nggak diketahui kan logaritma itu basisnya 10 teman-teman, basis logaritma kalau nggak ditulis. Jadi min 10 log H plus. H plusnya kita pindahkan ke depan, H plus sama dengan 10 pangkat min 3. Jadi hasilnya ion H plusnya 10 pangkat min 3. Gitu teman-teman. Nah, mungkin cukup gini saja materi pembelajaran kita hari ini mengenai logaritma. Saya harap ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Dan saya Aji Agustia Budi, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya cukupkan di sini saja, sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.